Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beragontakan saya sendiri, Alfiansyah Abdurrahman Putra, kemudian ada Bagus Satria Wibawa, dan yang terakhir ada Ahmad Maulana. Di sini kami mau mempresentasikan tentang sejarah akuntansi syariah, di mana akuntansi syariah sendiri adalah sebuah ilmu akuntansi yang tidak jauh dari peraturan agama Islam itu sendiri. Nah, untuk yang pertama saya mau jelaskan tentang jejak Islam dan akuntansi. Nah, di mana sejarah akuntansi sendiri itu biasanya juga disebut literatur akuntansi kan. Nah, yang di mana literatur akuntansi ini bermula dari buku tentang matematika yang ditulis oleh bapak akuntansi kita, yaitu Luca Paciolo di abad ke-15. Kemudian akuntansi yang dimaksud oleh Luca Paciolo ini itu bukan sekedar catatan keuangan atau pembukuan tunggal, atau biasanya kita sebut itu single bookkeeping, ya kan? Nah, di mana single bookkeeping ini isinya cuma debit atau kredit. Nah, tapi yang Luca Paciolo mau sampaikan di buku itu adalah pembukuan yang berpasangan, atau biasanya kita sebut di zaman sekarang ini double bookkeeping. Nah, di mana setiap transaksi itu pasti ada debit, ada kreditnya. Seperti yang selalu kita gunakan lah. Nah, kira-kira itu perbedaannya antara single bookkeeping dan double bookkeeping. Nah, kemudian di Islam sendiri, jejak Islam itu udah memberikan sumbangsih yang cukup banyak dalam jejak akuntansi. Nah, baik itu secara religion sense atau region sense. Nah, untuk religion sama region sense itu bedanya apa sih? Nah, aku mau jelasin nih setelah ini. Nah, sebelumnya untuk menelusuri sejarah akuntansi dalam agama Islam sendiri, itu kita perlu adanya pemahaman perspektif agama dan perspektif wilayah. Nah, jadi tadi kan ada religion sense ya, terus kemudian ada region sense. Nah, kemudian ada lagi nih yang namanya periodic sense. Nah, di mana ini perspektif tentang periode. Namun untuk perspektif tentang periode ini nggak jauh-jauh dari perspektif tentang wilayah. Karena bisa dibilang ini bisa jadi satu gitu loh antara wilayah dan periode. Nah, untuk religion sense dulu deh. Nah, untuk perspektif agama. Nah, di mana ini perspektif ini nih menjelaskan tentang kandungan ayat yang terkait dengan akuntansi yang sumbernya pastinya itu berasal dari Al-Qur'an atau Sunnah. Nah, bisa dari Al-Qur'an, bisa juga dari Sunnah. Nah, dalam ayat dan hadis itu juga ada kaitannya dengan perintah mencatat. Ada perintah mencatat, kemudian ada bermuamalah, terus kayak transaksi yang tidak tunai, terus ada juga larangan riba, goror, terus kemudian maisir ini biasanya perjudian ya, dan beberapa perniagaan, jual beli, pinjam meminjam yang bisa dikategorikan haram, itu diatur semuanya dalam akuntansi syariah ini. Nah, tentunya dalam perspektif agama. Kemudian ada juga nih perspektif wilayah dan juga perspektif periode. Nah, di mana perspektif wilayah ini biasanya disebut region sense. Nah, sedangkan perspektif periode ini biasanya disebut periodic sense. Nah, di mana perspektif ini tuh menjelaskan perspektif wilayah dulu deh ya. Itu menjelaskan tentang perkembangan akuntansi. Itu biasanya sejak abad 8 ketika zaman Rasulullah itu dijelaskan bahwa perkembangan akuntansi ini ikut tersebar ke seluruh dunia, baik itu di bagian perdagangan maupun pencatatan keuangan negara, yang kemudian berlanjut hingga 4 periode sahabat Nabi gitu. Nah, untuk 4 periode sahabat Nabi ini maksud saya periode 4 sahabat Nabi. Ada 4 sahabat Nabi yang totalnya itu sekitar 30 tahun. Nah, itu dari abad ke-8 kemudian berlanjut terus berkembang hingga ke abad ke-15, di mana Luca Paciolo di sana menerbitkan sebuah buku yang kemudian disebut sebagai awal dari akuntansi modern. Bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk periodic sense-nya sendiri apa? Nah, seperti yang tadi, ada 4 periode sahabat, kemudian ada periode dari pemerintahan Nabi, pemerintahan Rasulullah, kemudian ada pemerintahan dari 4 sahabat Nabi. Nah, itu bisa disebut periodic sense, perspektif periode. Nah, kira-kira tuh kayak gitu. Kemudian untuk materi selanjutnya bakal disampaikan sama teman saya Bagus Satria Wibawa dan juga Ahmad Maulana. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai
era Rasulullah SAW dan sahabat radhiyallahu anhu. Pada tahun 662 Masehi atau 2 Hijriah di periode Madinah telah terjadi periode peradaban Islam yang telah memiliki bukti tentang terjadinya penggunaan akuntansi dalam proses pengelolaan Baitul Mal. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, akuntansi dan akuntan memiliki peran yang sangat signifikan. Akuntan dikenal sebagai profesi al-khatib, menjadi profesi yang prestisius baik di bidang bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Periode perkembangan akuntansi seiring dengan berkembangnya wilayah Islam meliputi yang pertama yaitu periode Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW memimpin di Madinah, beliau telah memperlakukan perhitungan zakat mal dan memeriksa zakat mal dari wajib zakat yang telah dikumpulkan ke pegawai Baitul Mal. Baitul Mal berperan sebagai kas negara termasuk alokasi dana perang. Nabi SAW juga menyusun daftar penerimaan zakat dan lain-lain sebagai penerimaan Baitul Mal dan daftar pengeluaran. Sumber dari Karim pada tahun 2090 halaman 48. Dan Rasulullah menunjuk para sahabat sebagai pelaksana tugas pencatatan. Yang kedua yaitu periode Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada periode Abu Bakar tidak hanya membuat daftar perhitungan zakat, tetapi juga sudah membangun sistem zakat melalui jasa perhitungan zakat, koleksi dengan withholding system, sanksi-sanksi, dan pemeriksaan kesesuaian zakat dari wajib zakat. Zakat menjadi sumber utama penerimaan negara. Objek zakat juga diperluas pada masa Abu Bakar, seperti hasil pertanian, hewan ternak, dan penggabungan kekayaan untuk modal usaha juga termasuk dalam objek zakat. Dan sama halnya dengan sistem penggajian dan tunjangan bagi para pemimpin serta para pegawai negara. Yang ketiga yaitu periode pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau memimpin pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Pada masa kepemimpinan beliau terjadi perluasan Jazirah Arab dan wilayah Islam. Sebagian wilayah kekuasaan Romawi dan seluruh Persia telah berjasa dalam pengelolaan dan akuntansi keuangan pemerintah atau negara modern. Di antaranya yang pertama yaitu pendirian Baitul Mal secara formal untuk meneruskan apa yang telah dilaksanakan oleh khalifah sebelumnya. Yang kedua yaitu menyusun alokasi belanja negara untuk beberapa pos dan periode dan dilengkapi sistem akuntansi yang rapi. Yang ketiga yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi serta administrasi kharaj dan jizyah bagi non-muslim di wilayah kekuasaan Umar bin Khattab. Yang keempat yaitu mereformasi US, semacam pajak jual beli dari 10% menjadi 5 dan 2,5%. Yang berikutnya yaitu periode Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada masa kepemimpinan beliau selama 12 tahun, pendapatan negara mengalami peningkatan pesat. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebesar 9 juta dirham. Kemudian pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meningkat menjadi 50 juta dirham. Reformasi pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan mengenakan pajak atas pemilik hutan. Perkembangan akuntansi pada masa ini yaitu pada laporan keuangan. Karena negara Islam atau Khilafah Utsmaniyah telah mengenal laporan keuangan tingkat tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu pada periode pemerintahan Khalifah Yang terakhir yaitu pemerintahan periode Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada masa kepemimpinan beliau sudah melakukan persiapan dengan matang untuk pelaksanaan pemerintah. Beliau mengangkat bendera negara sebagai pengatur keuangan negara. Setiap hari Kamis terjadi pendistribusian seluruh pendapatan yang ada di Baitul Mal di Madinah, Basrah, dan Kufah dengan semua perhitungan diselesaikan hari itu juga.
dan perhitungan berikutnya dimulai hari Sabtu berikutnya. Perkembangan Baitul Mal sangat pesat di bawah kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Pasca sahabat radhiyallahu anhu. Setelah masa transisi dari Khulafaur Rasyidin ke para sahabat lain, telah terdapat undang-undang akuntansi yang diterapkan untuk perorangan, perserikatan, perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta, dan anggaran negara. Di era khilafah setelah para sahabat rehabilitas, laporan keuangan pemerintahan dikembangkan oleh Umar Ibnu Abdul Aziz pada tahun 681 sampai 720 Masehi, kira-kira sekitaran tahun itu, dengan kewajiban mengeluarkan bukti penerimaan uang. Al-Walid Ibnu Abdul Malik pada tahun 705 kurang lebih sampai 715 Masehi mengenalkan catatan dan register yang berjilid evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi mencapai tingkat tertinggi pada masa kekuasaan dinasti Abbasiyah. Pada masa itu, akuntansi telah dispesifikasikan pada beberapa spesialisasi seperti akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang, dan pemeriksaan buku atau yang sering kita kenal itu auditing. Sistem menggunakan model buku besar meliputi: pertama, jaridah al-kharaj, artinya menunjukkan utang individu atas zakat tanah, hasil pertanian, serta hutang hewan ternak, dan lain-lain. Kedua, jaridah al-nafaqat atau biasa disebut jurnal pengeluaran. Yang ketiga, jaridah al-mal atau jurnal harta atau jurnal dana. Seperti itu. Di sana mencatat penerimaan, pengeluaran, dan juga zakat. Keempat, jaridah al-mujadarin. Fungsinya mencatat penerimaan denda atau sita individu yang tidak sesuai dengan syariah. Contohnya yang sangat marak kalau sekarang itu kasus korupsi. Akuntansi terus berkembang seiring berjalannya waktu, dan akuntansi mengalami perkembangan lagi yang ditemukannya ketika ditemukannya angka oleh pakar matematika Muslim. Beliau adalah Al-Khawarizmi atau orang-orang barat menyebutnya Al-Khawarizm. Seperti itu. Pada awal ke-9 Masehi, pada abad ke-9 Masehi, sekitaran tahun 780 sampai 850 Masehi. Beliau adalah penemu angka 0, penulis buku Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar Al-Muqabalah, atau dengan nama latinnya Liber Algebras et Al-Mujabalah, yang mendapat julukan Bapak Matematika. Beliau ini sangat hebat sampai-sampai mendapat julukan Bapak Matematika. Akuntansi Islam menemukan puncak kegemilangannya pada tahun 765 Hijriah atau 1363 Masehi dengan sebuah manuskrip yang disusun oleh Abdullah ibnu Muhammad ibnu Qayyah al-Mazindarani yang berjudul Risalah Falaqiyah Kitab Asy-Syaqah. Walaupun sebelum dari Al-Mazindarani ini sudah ada ilmuwan-ilmuwan muslim yang mengembangkan terkait perkembangan akuntansi, seperti Al-Nuwairi pada tahun 734 Hijriah ataupun Ibnu Khaldun pada tahun 167 Hijriah. Seperti itu. Jadi perkembangan akuntansi syariah ini memang sudah berkembang dari dulu. Setelah pasca
sahabat radhiyallahu anhu, itu akuntansi Islam sudah mulai berkembang. Maksudnya lebih berkembang dari sebelumnya. Yang dulunya cuman sekedar pembukuan, itu makin berkembang sampai ada akuntansi peternakan, akuntansi pertanian dan lain-lain. Nah, seperti itu. Terima kasih banyak udah mendengarkan sampai akhir teman-teman. Kira-kira seperti itu materi dari kami tentang sejarah akuntansi syariah. Semoga dengan penjelasan ini teman-teman bisa makin memahami tentang sejarah akuntansi syariah sebelum kita memasuki materi selanjutnya yang nantinya bakal lebih kompleks lagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.